Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan di dalam program Ngukur ya, ngaji bersama Ustadz Kurnia. Karena alhamdulillah program kita ini sudah ada namanya ya, resmi. Namanya itu Ngukur ya, ngaji bersama Ustadz Kurnia. Bersama saya Kurnia Rahmat, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada episode pertama ya, terkait dengan tabarruk ya. Tabarruk, meminta keberkahan atau mencari keberkahan di kuburan orang-orang soleh. Ya, sebenarnya permasalahan ini muncul ya terkait dengan debat ya yang dilakukan antara dua kubu. Satu kubu itu mendukung ya terkait dengan tabarruk ya, meminta berkah di kuburan orang-orang soleh. Sementara kubu yang lain tentu kontra ya, dan menyanggah terkait dengan adanya tabarruk di kuburan orang-orang soleh gitu. Nah, pihak yang pro ya atau mendukung tabarruk ini ya, mengatakan ya bahwasanya ada nggak dalil yang melarang untuk tabarruk gitu. Ada nggak dalil yang melarang untuk meminta berkah di kuburan orang-orang soleh. Nah, di sini sahabat yang perlu kita perhatikan bahwasanya apabila tabarruk itu dimaksudkan untuk mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah bisa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan ibadah. Gitu. Karena definisi daripada ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Dia adalah nama yang meliputi setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan ibadah. Dan ada sebuah kaidah fiqhiyah yang sangat agung terkait dengan ibadah, yaitu al-aslu fil ibadati ya at-tahrim hatta yakuma dalil al-amri ya. Jadi yang artinya adalah pada prinsipnya yang dinamakan dengan ibadah itu adalah tahrim, haram ya. Atau juga ada varian yang lain ya daripada kaidah ini, misalkan al-butlan, batil gitu kan, atau juga ya, al-hadzar ya, terlarang gitu. Jadi pada prinsipnya ibadah itu haram, pada prinsipnya ibadah itu batil, pada prinsipnya ibadah itu terlarang. Nah, kemudian dilanjutkan ya dengan berhenti di situ, hatta yakuma dalil ya alal amri, sehingga datangnya dalil yang memerintahkan gitu. Jadi kalau di dalam masalah ibadah bukan mencari dalil yang melarang sahabat, tapi harus mencari dalil yang memerintahkan gitu. Jadi ketika ada dalil yang secara jelas, tegas memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sesuatu, maka ya sudah kita lakukan, sami'na wa ta'na ya, kita dengar dan kita taat gitu. Nah, ini berbeda dengan prinsip muamalah gitu ya. Kalau di dalam muamalah, hubungan sehari-hari ya, di dalam permasalahan kehidupan gitu kan, nah maka ada kaidah yang lain yang mengatakan bahwasanya al-aslu fil muamalati al-ibahah ya, pada prinsipnya yang dinamakan dengan muamalah atau juga terkait dengan al-asya ya, hukum benda itu al-ibahah, itu boleh hatta yakuma dalil ala tahrim. Nah, sehingga datangnya dalil yang melarang gitu. Sehingga kesimpulannya, kalau di dalam masalah ibadah bukan mencari dalil yang melarang, tapi cari dalil yang memerintah. Kalau tidak ada dalil yang memerintah, ya sudah, nggak perlu kita laksanakan. Gitu. Kalau di dalam masalah muamalah dan masalah keduniaan, ya silahkan lakukan saja, ya. Sehingga ada dalil yang melarang. Kalau sudah ada dalil yang melarang, ya sudah, kita berhenti. Tidak boleh kita lanjutkan perkara tersebut apabila memang jelas ada dalil yang melarangnya. Nah, begitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya.
sebuah perbuatan, sebuah amal yang mana dia dimaksudkan untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah, itu dia adalah dikategorikan sebagai ibadah. Ya, dan pada prinsipnya ibadah itu adalah haram, terlarang, batil, sehingga adanya dalil yang memerintah. Nah, adakah dalil yang secara shar'i tegas memerintahkan kita untuk tabarruk di kuburan? Tidak ada, sahabat. Ya, tidak ada satupun dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang memerintahkan kita untuk tabarruk, ya, untuk meminta berkah di kuburan. Ya, kalau ziarah, ya ini sudah saya jelaskan bahwasanya kalau ziarah itu ya boleh, karena tujuan daripada ziarah itu adalah mendoakan orang yang ada di kubur, yang ada di kuburan tersebut, bukan meminta berkahnya, gitu, bukan untuk menyembahnya, bukan, tapi kita untuk mendoakannya. Dan juga ada tujuan yang lain yang mulia, di antaranya adalah melembutkan hati kita, gitu kan, kemudian banyak-banyak mengingat kematian dan sebagainya, gitu, sehingga akan menjadikan kita semua, ya, lebih ingat, ya, kepada kita bahwasanya suatu saat kita akan pulang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan daripada ziaratul qabri, ya, atau ziarah kubur, ya, bukan untuk meminta berkah kepada orang yang ada di kuburan tersebut, gitu. Dan perlu diketahui, sahabat, ya, bahwasanya agama ini telah sempurna, maka dia tidak perlu kita tambah dan tidak perlu kita kurangi, gitu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, ya, ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum, ya, dinakum, ya, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu artinya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, pada hari ini telah kesempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam madinah, dan aku telah ridai, ya, Islam sebagai agama bagi kalian. Nah, begitu. Jadi dalam hal ini, ya, sudah sesuatu yang sudah sempurna, tidak perlu kita tambah, tidak perlu kita kurangi. Sudah. Ya, kita laksanakan saja sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dan terkait dengan tabarruk di kuburan ini, ya, meminta berkah di kuburan ini, itu tadi saya kita, ya, melihat bahwasanya tabarruk ini termasuk kepada, ya, bisa dikategorikan kepada ibadah. Kalau orang yang melakukannya dimaksudkan untuk mencari cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kan gitu, ya. Itu yang perlu kita tekankan, bahwasanya kalau seseorang melakukan tabarruk ini dengan keyakinan bahwasanya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tabarruk ini bisa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan ibadah, gitu. Nah, dan ini yang perlu diperhatikan, ya, bahwasanya menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat peribadahan, ya, atau sebagai tempat sujud dan sebagainya, gitu, ya. Nah, justru ini ada larangannya, sahabat, ya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini ada sebuah hadis yang bersumber dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, berkata bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda sebelum wafatnya, ala wa inna man kana qablakum, ya, kanu yattakhiruna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala tattakhirul kubura masajida inni anhakum an dzalika. Ya, yang artinya adalah, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu menjadikan kuburan Nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, tempat ibadah, gitu. Jadi masjid di sini maksudnya adalah tempat ibadah, gitu. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Sungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Ya, ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 532. Nah, jadi kalau mereka menanyakan apakah ada dalil yang melarang tabarruk di kubur, nah, justru dalil yang melarang ada, ya, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang bersumber dari sahabat Jundab bin Abdullah, gitu, bahwasanya Rasulullah SAW melarang
ya menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, sebagai masjid gitu ya. Nah, dan sekali lagi orang yang tabaruk itu mereka memiliki tujuan untuk apa ya? Mereka memiliki keyakinan dengan tabaruk itu mereka akan mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu ditekankan gitu. Jadi ya kalau terkait dengan ibadah ya tentu itu adalah haram gitu ya. Itu adalah terlarang yang dinamakan dengan tabaruk di kubur. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dalil yang melarangnya justru jelas. Dalil yang memerintahnya nggak ada, justru dalil yang melarangnya jelas ini ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kesimpulan sahabat ya, berdasarkan penjelasan di atas ya, kita bisa memahami bahwasanya setiap gerak-gerik ibadah kita itu harus memiliki sandaran dalil yang kuat ya, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jangan juga kita tertipu kemudian dengan anggapan bahwasanya perkara yang baik itu benar gitu kan, gitu, atau sesuatu yang dianggap baik di tengah-tengah masyarakat itu benar. Belum tentu. Kalau dia tidak, terutama dalam masalah ibadah, kalau dia tidak ada perintahnya, nah, maka perkara tersebut adalah perkara yang tidak disyariatkan ya. Tidak ada dalilnya, maka sudah dia tertolak, itu haram ya, seperti itu ya. Nah, maka dalam hal ini cukuplah bagi kita semua ya dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja sahabat ya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Ala kulli hal, saya Ahmad undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.